pagi semuanya dan salam. Ya, saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi pada saat saya mempersiapkan khotbah untuk hari ini, ada satu kata yang hari-hari ini menjadi semacam tren atau semacam kata-kata baru yang itu dipakai untuk mendefinisikan apa yang sedang terjadi di musim pandemik ini dan harus bagaimana menyikapi kata-kata tersebut ya. Bagaimana menyikapi keadaan yang terjadi selama ini. Nah, kata-kata itu apa, Pastor? Kata itu yang mencuat dalam pikiran saya dan saya renungkan beberapa hari ini adalah kata new normal. Ya, sudah pernah dengar? Om Tante semua pernah dengar ya? New normal. Nah, pada waktu saya merenungkan kata-kata ini, saya tanyakan kepada anak-anak saya, artinya apa sih new normal itu? Ya, yang kita tahu adalah new itu apa? Baru. Dan normal itu artinya apa? Biasa. Ya, normal yang biasa gitu. Jadi sebuah situasi yang baru yang harus menjadi sesuatu yang normal untuk kita hadapi, untuk kita alami, lalu kita harus menyesuaikan atau beradaptasi dengannya. Nah, dalam kaitan kenaikan Yesus Kristus ini dengan kata tadi yaitu new normal, itu kebenaran apa yang kita mau pelajari hari ini. Nah, sepanjang seminggu kemarin saya hadapkan ke Tuhan ya. Tuhan, saya mau sampaikan apa hari ini? Dan Tuhan bawa saya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 ya. Jadi kita akan membacanya dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dan topik firman Tuhan pada hari kenaikan Yesus Kristus pagi ini saya kasih topik new normal dalam kekristenan. Jadi sesuatu yang baru, yang normal dalam kekristenan itu apa saja untuk saudara dan saya hari-hari ini hidupi dan yakini. Tapi saya minta maaf, saya akan membacakan ayat ini dari terjemahan Alkitab The Message. Mungkin agak berbeda sedikit dari Alkitab saudara ya. Saya akan membacakannya dalam versi The Message. Kira-kira artinya seperti ini. Inilah pesan-pesan terakhirnya ketika mereka menyaksikan Dia, yaitu Yesus yang terangkat dan menghilang di awan-awan. Mereka berdiri di sana menatap langit yang kosong. Tiba-tiba tampaklah dua orang yang berjubah putih berkilau-kilauan. Mereka mengatakan, "Hei kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri di sini menatap ke atas langit yang kosong?" Diulangi lagi yang kedua kali. Yesus ini yang terangkat dari tengah-tengahmu akan datang kembali dengan cara yang sama misteriusnya saat meninggalkan kamu. Ya, ada perbedaan saudara? Perbedaan ya, ada perbedaannya. Lah, pada waktu saya merenungkan ayat yang ke-9 ini, tiba-tiba ada satu kata mencuat dalam ayat ini yang itu menjadi perenungan buat saya, yaitu ada dalam kata langit yang kosong. Artinya apa sih Pak Suntung? Pastor? Saudara, kalau saudara perhatikan hari-hari ini, dan saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, itu banyak menerima WA, banyak menerima telepon dan mengkonseling beberapa teman-teman yang mereka memang berprofesi sebagai pengusaha. Atau juga ada jemaat-jemaat yang mereka profesinya sebagai karyawan. Saya kaget saudara, ada dari beberapa mereka itu konseling hari-hari ini tidak makan selama beberapa hari. Saya kaget saudara.
Tapi yang sebagai seorang pengusaha, saya juga kaget karena situasi ini benar-benar mereka rasakan dampaknya, di mana perusahaannya harus berhenti, dia harus mengeluarkan uang tanpa mendapatkan masukan yang tidak seimbang. Lah, karena atas dasar kondisi seperti itulah mereka mengalami seolah-olah seperti chaos dalam hidupnya, dalam usahanya, dalam keuangannya, bahkan dalam hubungannya dengan keluarga. Nah, saudara, kalau saudara dan saya amati kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini, itu sama persis yang dialami oleh murid-murid Tuhan saat itu. Apa yang dialami yang sama dengan murid-murid Yesus yang dialami saat itu? Saudara, saya akan ceritakan, dan bahkan mungkin nanti di rumah saudara perlu membacanya. Dari satu ayat ini saya mendapatkan sebuah pewahyuan bahwa mereka tuh mengalami peristiwa yang namanya langitnya itu kosong. Artinya apa? Artinya seperti ini, saudara. Pada saat 3,5 tahun yang lalu, itu murid-murid Yesus itu berjumpa dengan Yesus dalam keadaan diterima oleh Yesus apa adanya. Pada saat mereka bertemu dengan Yesus apa adanya, dengan segala kelemahannya, dengan segala tabiatnya, dengan segala keberadaannya, mereka bertemu Yesus dan mereka diterima Yesus apa adanya dan diberi kehormatan menjadi murid Yesus. Ya, saya mau beritahu, saat zaman Yesus hidup itu tidak gampang untuk jadi muridnya, saudara. Kalau Yesus tidak pilih saudara, saudara mau ngomong, aku pilih dong, nggak bisa. Ya, itu harus atas ini inisiatif Yesus. Demikian juga kalau saudara dan saya hari ini dipilih oleh Tuhan, itu atas inisiatif siapa? Tuhan. Buktinya apa? Banyak orang yang nggak percaya dan terpilih, gitu ya, saudara. Nah, saudara, singkatnya ke-12 orang ini mendapat predikat dan status baru sebagai murid Yesus. Dan pada saat mereka berjalan dengan Yesus, mereka melihat, mereka menikmati, mereka merasakan keindahan, kelimpahan, kecukupan dari apa yang Yesus hasilkan untuk mereka. Mereka hanya mengikuti Yesus yang dalam daging, artinya Yesus yang bisa dilihat, Yesus yang bisa diraba, Yesus yang bisa diajak bicara mata ketemu mata. Nah, karena mereka sudah terbiasa menikmati, menerima dan merasakan perlindungan, penyediaan Yesus secara fisik. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang menyakitkan dan membuat mereka tuh shock. Apa itu? Tiba-tiba gurunya ini ditangkap, dihajar habis-habisan, disalib, dan lebih herannya apa? Mati. Tangkap ya, saudara ya. Yang biasa dia lihat 5 roti, 2 ikan, boom, bisa jadi ribuan. Dia melihat orang buta hanya disentuh dengan tangannya, melihat. Telinga yang tuli dari sejak lahir disentuh begitu, mendengar. Bahkan yang kagum lagi, orang gila yang katanya itu dirantai bertahun-tahun tinggal di kuburan, ya toh, bahkan diajak ngobrol sama Yesus, yang selama ini orang datang aja takut. Bahkan dia datang, dia nyembah Yesus, dan dia mengakui, aku ini legion. Tapi hanya dalam sekejap, boom, lepas semuanya. Bahkan lebih heran lagi, ke-12 murid ini melihat Yesus dalam daging, dan mereka bisa mempercayai 100%. Orang yang sudah mati 4 hari, itu boom, bisa bangkit. Dan tahukah saudara, ada keyakinan orang Israel, orang yang bisa membangkitkan orang mati di hari yang pertama dianggap guru. Ya, orang yang bisa membangkitkan orang mati dalam waktu 2 hari
dianggap nabi. Ya. Tapi orang yang bisa membangkitkan orang mati di hari yang keempat itu baru disebut Mesias. Tapi pun demikian orang Israel, orang Farisi, Taurat tetap nggak percaya. Siapa yang dibangkitkan hari yang keempat? Siapa? Lazarus. Alkitab ngomong loh, dia sudah berbau. Jangankan sampai 4 hari, saudara. Ya toh, saudara? Ini di depan matanya dia lihat, wow, amazing. 4 hari Mesias dia ketemu. Oh, ini Mesias yang dinanti-nantikan. Bahkan lebih hebatnya lagi, ketika mereka itu diajak berlayar, nyebrang ke Danau Galilea, karena ingin menikmati suasana yang baru, tapi di tengah-tengah danau itu ada apa, saudara? Badai. Tapi di tengah-tengah badai, orang yang dia kagumi sebagai healer, protector, sebagai teacher, sebagai gembala, ini justru tertidur. Ya. Tapi ketika dia bangun, semua yang kacau di sekelilingnya itu bisa kalem. Coba bayangkan, saudara. Kalau saudara dan saya sebagai murid Yesus melihat apa yang dilakukan Yesus daging, bukan Yesus firman ya, Yesus daging, itu demikian dahsyatnya loh, saudara. Saya percaya kok saudara dan saya juga akan merasakan, mengalami seperti yang dialami murid-muridnya ketika melihat, loh, kok hilang? Selama ini yang aku andalkan, selama ini yang aku banggakan, selama ini yang aku harapkan, hilang semuanya. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus saat itu. Apa yang dia bisa lihat dengan mata, tiba-tiba hilang demikian. Nah, hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami sama seperti murid-murid Yesus alami. Apa itu pengalaman apa? Langit kosong. Saudara, padahal Yesus pernah berpesan, kalau saudara masih ingat, adalah lebih baik bagi aku untuk apa? Pergi. Nangkap ya, saudara? Kenapa, saudara? Karena Yesus dalam daging. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena Yesus dalam daging itu terbatas apa? Ruang, terus apa? Waktu dan jarak. Nah, saudara, pada waktu saya merenungkan langit yang kosong ini, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya, nak, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang juga mengalami peristiwa yang sama seperti yang murid-muridku dulu alami, yaitu apa? Hatinya kosong, pengharapannya hilang, semuanya kosong. Saya mau beritahu sama saudara, pagi hari ini ada kabar baik yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Saudara tidak lagi akan tinggal dalam keterpurukan, saudara tidak akan lagi tinggal dalam keputusasaan, tapi kabar baik hari ini akan menyemangati saudara, akan membangkitkan iman saudara. Amin, saudara. Saudara, pesan yang Yesus ingin sampaikan hari ini bagi saudara semuanya yang hari-hari ini menghadapi peristiwa langit kosong adalah peristiwa di mana saudara dan saya harus tahu, sebagai orang percaya yang lahir baru, saudara harus tahu apa yang baru dan yang normal dalam kekristenan itu sebenarnya. Nangkap sampai di sini, saudara ya. Jadi kalau saudara mengaku diri saudara sebagai orang Kristen, orang percaya yang lahir baru, saudara harus tahu apa yang baru dan yang normal dalam kekristenan itu sebenarnya. Mengapa? Pada saat saudara mengerti akan hal ini, maka saudara akan bangkit dari keterpurukan saudara. Maka saudara akan bangkit dari keputusasaan saudara. Dan saudara akan berjalan dalam kemenangan selama musim ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita akan menemukan jawabannya. Saya tidak akan banyak bahas beberapa poin, tapi saya akan bahas cuma 2 poin saja hari ini. Apa yang baru dan yang normal dalam kekristenan sebenarnya, yang akan membuat saudara itu berkemenangan
Meskipun saya katakan sama saudara semuanya, memang keadaannya sulit, tetapi bukan berarti saudara nggak bisa dan nggak mampu melewati momen yang sulit ini. Amin. Karena apa? Firman Tuhan katakan roh yang di dalam Yesus, yaitu roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu tinggal di dalam kita. Amin saudara. Itu artinya apa? Ada jaminan saudara bisa menang atas situasi sulit hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, jawabannya saya temukan ada di ayat 1. Mari kita buka bersama-sama. Apa yang baru dan yang normal dalam kekristenan itu sebenarnya? Ya, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya akan membacakan untuk saudara. Dikatakan seperti ini, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan apa? Diajarkan siapa? Yesus. Saudara, hal baru pertama yang saudara harus ketahui, dan itu harus menjadi normal atau biasa dalam hidup saudara sebagai murid Kristen adalah apa? Meneladan hidup Yesus seperti ayat yang pertama. Apa itu? Pada waktu saya merenungkan, mengapa poin ini penting? Poin apa itu? Dr. Lukas mengajarkan gaya hidup Yesus selama masa pelayanannya. Ini luar biasa. Apa prinsip hidup yang dihidupi Yesus? Dia melakukan dulu, baru dia mengajarkan apa yang dilakukan. Dan kalau saudara dan saya mengerti prinsip ini, lalu saudara itu mengajarkan kepada orang lain, ajaran yang saudara ajarkan itu akan powerful. Setuju saudara? Saya katakan kenapa seperti ini? Kenapa kok prinsip melakukan baru mengajarkan ini luar biasa? Saya catat tadi pagi seperti ini saudara. Apapun yang sudah saudara lakukan, maaf, yang baik atau yang jahat, pasti telah saudara alami prosesnya dan sudah saudara terima sendiri manfaatnya, keuntungannya maupun kerugiannya. Setuju saudara? Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu itu sudah mengalami prosesnya. Artinya apa? Saudara dari mengalami prosesnya, mengalami kesulitannya itu, di situ saudara mendapatkan yang namanya keuntungan. Di situ saudara mendapatkan yang namanya pengalaman. Di situ saudara mendapatkan yang namanya aset atau harta. Setuju saudara? Saya percaya masing-masing kita ini punya harta, tapi satu sama lain itu berbeda. Nangkap ya saudara? Artinya apa? Harta ini untuk apa? Harta ini untuk saudara berikan kepada orang lain. Apa harta itu? Ya pengalaman saudara. Waktu saudara mengerjakan sesuatu, di situ saudara menemukan pengalaman baru. Di situ saudara menemukan kesulitan dan saudara menemukan solusi di situ. Dan itu menjadi aset terbesar kamu. Dan pada waktu kamu ajarkan itu kepada anakmu, kepada karyawanmu, kepada pasanganmu, kepada tetanggamu, kepada siapapun, orang itu pasti diberkati. Setuju? Itu tandanya apa? Saudara memiliki, baru saudara bisa berbagi. Amin. Jadi sesuatu yang baru, yang normal, yang orang percaya harus ketahui dan hidupi adalah apa? Dalam hidup ini kita ini penting untuk lakukan dulu sesuatu, baru kamu ajarkan. Baru ajaran itu powerful. Setuju saudara? Putri saya ngomong begini, orang yang tidak pernah mengalami anaknya bunuh diri, itu tidak akan pernah punya cukup kuasa menasehati orang yang anaknya bunuh diri. Setuju? Nangkap saudara? Artinya apa yang dikatakan putri saya? Dia itu alami dulu, dia itu lakukan dulu, dia mendapatkan harta yang mahal dari pengalaman kesakitan, kehilangan anaknya. Ketika dia ketemu dengan orang yang sama, orang itu bisa memberikan hartanya. Amin saudara. Berupa apa?
pengalamannya, sakitnya gimana, dan solusinya dia bangkit dari keterpurukan dan kesakitannya bagaimana. Nah, yang Tuhan mau saudara dan saya itu seperti itu, meneladani itu. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki pengalaman seperti itu, lantas kita mengajar orang lain, contohnya, nah, kowe aja ngerokok ya, tapi saya ngerokok, piye? Nah, baca Alkitab ya, tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Nah, ke gereja ya, tapi kita nggak pernah ke gereja sebagai orang tua. Lah, Alkitab menyebutkan kita ini identik dengan penipu. Kita buka di Yakobus yuk, pasal yang pertama. Ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu apa? Dirimu sendiri. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku dan bukan pendengar. Nah, kok sampai di sini ya. Jadi kita lakukan dulu itu firman, ngerti sakitnya waktu melakukan, ngerti seseknya, ngerasakan kesesakannya waktu melakukan, ngerti beratnya, ngerti sakitnya, ngerti tekanannya waktu kamu melakukan firman. Baru kamu ajarkan. Tetapi kalau kita itu menyepelekan akan hal ini, maka firman Tuhan katakan kita ini menipu. Menipu siapa? Yang tertipu? Diri kita sendiri. Apa saudara? Jadi saya mau katakan kepada kita hari ini, apa yang Anda lakukan, dari situlah Anda mendapatkan pengalaman dan keuntungan. Sekali lagi, entah yang Anda lakukan itu sesuatu yang baik atau yang buruk sekalipun. Ya. Dan apa yang telah Anda lakukan akan selalu memberi dampak langsung pertama kepada diri saudara sendiri, baru kemudian kepada orang lain. Tuhan mau hidupmu powerful. Tuhan mau hidup kita ini penuh kuasa. Tapi bagaimana cara kuasa itu benar-benar yang ada pada kita ini bisa dirasakan oleh orang lain? Tidak ada jalan lain. Saudara harus belajar melakukan apa yang saudara anggap itu baik dan benar, sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Amin saudara. Ini yang Yesus teladankan bagi kita yang lahir baru, dan ini harus menjadi sesuatu yang normal buat kita. Jadi kita lakukan, baru kita ajarkan. Orang yang tidak pernah melakukan sesuatu, orang itu tidak menemukan dan memiliki sesuatu. Dengan kata lain, dia miskin pengalaman dan tidak punya aset atau harta pribadi yang dia bisa bagikan. Dan Rasul Yakobus tadi mengatakan tipe orang seperti ini masuk dalam kelompok penipu. Nangkap ya saudara? Karena prinsipnya saudara tidak akan bisa memberi dari apa yang saudara tidak miliki. Setuju? Jadi kalau kita ingin mengajarkan kepada orang lain tentang kasih, kita harus melakukan lebih dulu. Kalau kita ingin mengajarkan kepada orang lain tentang kesabaran, ya kita harus praktek ngalami betapa sakitnya sabar itu. Amin saudara. Sabar ya nak, sabar. Padahal dirinya sendiri gimana? Emosian. Enggak powerful saudara. Kalau kita ingin mengajarkan tentang Yesus, kita sendiri yang harus lebih dulu mengalami perjalanan dengan Yesus. Baru kita bisa mengajarkan kepada orang lain, oh berjalan dengan Yesus itu seperti ini. Amin. Hidup normal yang kita jalani sebagai orang yang lahir baru itu ya seperti ini. Ya, ajarkan apa yang kamu lakukan. Amin saudara. Jadi perhatikan baik-baik. Jauhi dari memiliki gaya hidup seperti seorang penipu yang tahu banyak tetapi tidak memiliki banyak, karena tidak melakukan banyak untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Nangkep sampai di sini saudara. Ya sebaliknya, jadilah bijak dengan melakukan banyak hal, sehingga saudara mendapatkan banyak pengalaman, sehingga saudara bisa berbagi banyak dengan orang banyak. Yang ngerti katakan amin. Amin ya. Itulah yang baru dan normal bagi orang percaya yang dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Mungkin saudara bertanya kepada saya, loh pastor kan seringkali mengajarkan bukankah kekristenan itu
mengajarkan bukan mengajarkan tapi mengajarkan dan. Kan seringkali Pak Untung menekankan kekristenan itu bukan bicara soal melakukan itu, melakukan ini, tidak melakukan itu, tidak melakukan ini. Yang Alkitab ajarkan dan itu saudara bisa membedakan. Itu kaitannya saudara dengan sesama. Amin. Tapi dan itu kaitannya apa? Saudara dengan Tuhan. Artinya begini saudara. Kita ini salah diajarkan begini loh saudara. Kita harus lakukan apapun untuk Tuhan apa? Melakukan kepada kita, setuju? Nah yang benar itu Tuhan sudah melakukan untuk kita, menyediakan segala sesuatu untuk kita. Yang kita lakukan cukup menerima dan percaya. Artinya apa? Kalau saudara berdoa, mengajukan pergumulan tentang hubungan, tentang keuangan, tentang usaha, tentang pelayanan, lalu tiba-tiba pada waktu saudara berdoa dalam pergumulan itu, Tuhan memberi kepada saudara solusi atau strategi, saudara tinggal terima strategi solusi itu, saudara percaya, saudara lakukan. Artinya yang sudah mengerti, yang sudah melakukan lebih dulu siapa? Tuhan kan? Jadi saudara tinggal apa? Menerima dan percaya dan melakukan. Jadi itu kaitannya saudara dengan sesama. Tapi dan itu kaitannya saudara dengan Tuhan. Berarti saudara dan saya masih melakukan sesuatu enggak? Harus melakukan sesuatu enggak? Harus. Amin saudara. Tadi malam saya juga sharing-sharing dengan istri. Istri mengatakan seperti ini. Ada janji Tuhan yang tidak bersyarat dan ada janji Tuhan yang bersyarat katanya. Terus saya tanya sama dia, janji-janji Tuhan yang kita dapatkan itu tidak bersyarat apa? Terus istri saya bilang, contohnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, dia pasti datang. Ya, itu nggak bersyarat. Terus apa lagi ya? Katanya. Nubuat-nubuat tentang akhir zaman. Itu pasti akan terjadi, saudara. Nggak perlu saudara punya syarat yang apa-apa, nggak perlu, dia akan terjadi. Tapi ada janji-janji tertentu yang saudara dan saya dapatkan, itu ada syaratnya. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya istri saya kasih contoh apa? Tabur tuai. Jadi kalau saudara ngerti hukum tabur tuai, saudara nggak lakukan, ya saudara nggak akan menikmati janji Tuhan. Kemarin ada seorang anak muda, dia WA saya dan telepon saya, Om, aku tadi sudah transfer perpuluhan, tapi maaf ya Om, tidak banyak. Dia bilang begitu kan. Saya katakan, nggak apa-apa. Dia berkata kepada saya begini, saya mau belajar setia dan benar dalam perkara yang kecil Om. Karena saya akan kewalahan ketika nanti aku terima gede gajinya Om. Dan dia katakan begitu, bagus. Saya mau taat Om. Saya katakan bagus. Terus saya ajarkan pada dia begini, ingat ya, kamu itu taat bukan untuk diberkati. Kita taat karena kita sudah diberkati. Ingat ya saudara, Tuhan itu tidak mempersiapkan berkat untuk saudara, tapi Tuhan mempersiapkan saudara untuk katakan berkat. Beda atau sama? Beda. Jadi fokusnya siapa? Kita ini, saudara. Kadang-kadang kita ini nggak siap, saudara, ketika berkat itu datang. Setuju nggak? Lali kalau Tuhan. Bener ya? Yang tadinya rajin doa, Jumat datang, doa Selasa datang. Hampir tiap hari kalau ada sel, kalau ada 1 minggu itu 10 hari dia datang terus doa. 7 hari datang, begitu berkat datang berlimpah gimana? Hilang, saudara. Saya terangkan kepada anak muda ini seperti ini, artinya ada berkat yang itu bersyarat. Contohnya begini, selama engkau mentaati yang sedikit ini, saya katakan pada anak muda ini, yang kecil ini, nanti yang kamu dapatkan itu selalu tidak sepadan. Percaya saudara? Contohnya, saudara tabur 1 pohon benih mangga 1, yang muncul 1 atau banyak? Yang kerja siapa situ? Saudara atau saya? Saudara atau Tuhan? Tuhan.
Yang kita lakukan itu sederhana, kecil, tetapi itu akan secara supranatural tanpa campur tangan saudara, itu bisa dilipat gandakan demikian sama Tuhan yang secara supranatural, yang saudara dan saya nggak bisa ngerti cara prosesnya bagaimana. Amin. Dan saya katakan kepada anak ini juga sama, perpuluhan juga demikian. Dan saya katakan sama anak ini, perpuluhan itu di dalam perjanjian baru bukan lagi sebuah kewajiban. Kalau saudara melakukan apapun karena kewajiban atau karena kasih, berbeda atau sama? Beda, saudara. Persembahan perpuluhan di perjanjian baru itu bagi kita yang lahir dalam masa kasih karunia ini, bagi kita harus memiliki konsep itu sebuah investasi, saudara. Amin. Saudara taruh investasimu di perusahaan namanya Yahweh Elohim. Ya tak? Saya mau tanya, pernah bangkrut nggak? Hah? Nggak akan pernah kabar baiknya. Nah kalau kita tidak tahu bahwa itu nggak pernah bangkrut, kenapa kita mesti bingung? Dan anak muda ini tanya, kenapa kok banyak anak Tuhan menyepelekan ya Om? Saya katakan sama dia begini, itu penyebabnya simple. Karena dia memiliki yang namanya mentalitas owner problems. Nangkep ya saudara ya? Jadi karena orang itu kenapa susah memberi? Karena memiliki mentalitas pemilik. Bahwa semua yang aku ini, kan aku kerja bisa-bisa. Aku transport untuk pekerjaan baru ini sampai utang-utang. Lah kata kasarnya nek Tuhan saya ya manusia kan daging gitu deh. Dan nek kowe nak tak kasih nafas piye? Nah gitu kan. Nek enggak tak kasih kesehatan piye? Ingat ya, Tuhan tuh enggak butuh uang kamu. Amin saudara. Justru Tuhan butuh uang kamu untuk untuk kamu menginvestasi ke kerajaannya, dan itu dibalikkan kepada kamu supaya kamu tuh menghidupi hidup yang berkelimpahan, penuh berkat, tujuannya supaya kamu bisa memberkati orang lain. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Ingat ini saudara. Dan kalau saudara memberikan persembahan persepuluhan itu investasi. Yang kedua, engkau sedang pernah berbenih. Nangkep sampai di sini? Ada pernah anak Tuhan saudara, pada waktu dia berkelimpahan saudara, dia ngomong gini, aku memberi perpuluhan, gak memberi perpuluhan juga gak masalah Pak Untung. Saya kasih ilustrasi, bos, saya mau tanya bos, kalau kamu itu menerbangkan pesawat nih bos, ya toh, pesawatnya terbang, besi yang terbang beratnya ratusan ton, itu bisa terbang. Karena ada apa? Ada hukum yang diatasi, setuju? Hukum apa itu? Gravitasi. Diatasi dengan hukum apa? Aerodinamika. Nangkap ya? Oke? Begitu sang pilot tekan switch set gitu ya, hukum aerodinamika itu diaktifkan, hukum gravitasi diatasi, bukan dilawan, diatasi. Artinya apa? Hukum gravitasi itu aerodinamika itu mengatasi, artinya apa? Membuat gravitasi ini tidak bekerja untuk pesawat itu. Setuju saudara? Begitu dia tekan set gitu, naik dia. Artinya apa? Dia mengatasi hukum gravitasi. Nangkap sampai di sini ya. Nah, tetapi ketika dia sampai terbang di atas, sudah hidup mengatasi hukum gravitasi ini di atas, ngomongin nggak apa-apa, aku nggak usah pegang tuas ini, nggak tak hidupin nggak apa-apa, ditarik tuas apa tadi, torelik, beng. Saya mau tanya, pesawat itu langsung jatuh atau melayang dulu? Melayang dulu karena sisa energi itu, setuju? Tapi lama-kelamaan piye? Kalau prinsip hukum aerodinamika dimatikan, lama-lama hanya tunggu waktu, dia gimana? Melorot dan jatuh hancur. Dan ternyata pada waktu menjalani hari, menjalani tahun, dan menjalani hidup, saya menemukan keadaannya benar. Karena apa? Mematikan prinsip iman ini, saudara. Iman itu kan mengatasi hukum alam. Iman itu mengatasi hukum kesehatan. Iman itu mengatasi hukum dunia yang bekerja hari-hari ini. Pada saat engkau memberikan persembahan, perpuluhan, mengikuti prinsip-prinsip hukum Tuhan yang lainnya, engkau sedang mengaktifkan hukum iman. Maka apapun yang kamu lakukan itu membuat Tuhan berkenan, karena Tuhan hanya berkenan dengan imanmu, bukan apa yang kamu lakukan.
apapun yang kamu lakukan dengan iman, Tuhan berkenan. Ini yang baru dan yang normal, yang saudara dan saya harus mengerti sebagai orang percaya. Nah, yang kedua, yang terakhir yang saya ingin ajarkan kepada saudara, apa yang baru dan yang normal dalam kekristenan itu sebenarnya, yang saudara dan saya harus mengerti. Mari buka dan baca di Kisah Rasul yang pertama, ayatnya yang kedua.